Syarat yang pertama tadi telah kita sebutkan adalah ilmun. Ilmun artinya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti mengilmui tentang la ilaha illallah. Dia ilmui tentang maknanya, konsekuensinya, pembatal-pembatalnya, rukun dan syarat dari la ilaha illallah. Dia harus ilmui. Tidak boleh dia jahil terhadapnya. Ya, tidak boleh dia jahil terhadapnya. Taib. Kemudian yang kedua, yakin. Yakin itu lawan dari keraguan-raguan, lawan dari syak. Seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti yakin. Tidak boleh ada keraguan-raguan padanya sedikit pun. Siapa saja yang ragu maka dia tidak teranggap sebagai seorang muslim. Dia mesti yakin. Ya, kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas itu lawan dari riya. Artinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, di dalam menjalankan la ilaha illallah mesti ikhlas mengharapkan wajah Allah. Bukan hanya karena riya, ya masuk Islam hanya sekedar untuk mendapatkan followers misalnya, mendapatkan ladang bisnis dan yang semisal dengannya. Tidak. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam Islam karena ikhlas. Kemudian yang keempat adalah as-sidq. Ya, sidq artinya adalah kejujuran. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti mengucapkan la ilaha illallah tersebut penuh dengan kejujuran. Begitu juga di dalam menjalankan konsekuensinya, dia menjalankannya penuh dengan kejujuran. Taib. Dan lawan dari as-sidq ini adalah al-kadzib, kedustaan. Tidak boleh ada kedustaan pada dirinya sedikit pun. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah, cinta. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti cinta dengan la ilaha illallah itu sendiri. Cinta kepada syariat, apakah itu yang merupakan dasar keabsahannya atau hal yang menyempurnakannya, dia cinta. Dia cinta kepada siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Inilah syarat yang kelima, al-mahabbah. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad. Dia terikat dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti melakukan berbagai macam ketaatan yang Allah telah wajibkan dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Ini namanya keterikatan. Sebab tidak ada kebebasan di dalam kehidupan ini. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti terikat dengan la ilaha illallah tersebut. Terikat dengan syariatnya, terikat dengan peraturan, terikat dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul. Qabul artinya dia menerima. Dia menerima segala konsekuensi, segala peraturan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Segala ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan adalah dia kufur kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini dia 8 syarat la ilaha illallah yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah.